Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, lagi sekali kita dapat bersua semula bagi menyambungkan, meneruskan siri kajian kita tentang golongan-golongan yang Allah haramkan masuk surga. Minggu lepas kita pelajari sama golongan yang keempat, yakni seseorang yang mengambil harta orang lain secara tidak sah, secara batil, tanpa hak, dengan pelbagai macam caranya dan keadaannya. Mungkin yang biasa berlaku, termasuk yang biasa berlaku, berkaitan dengan mengambil hak orang lain tanpa hak. Satu ini antaranya, yakni karena kegagalan mengurus harta pusaka. Ini sering kali mengakibatkan seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Akibat gagal mengurus harta pusaka. Sekadar contoh umpamanya, ini sekadar contoh saja. Katalah ada seorang meninggal dunia. Yalah, ambil contoh, katalah namanya Ali. Ali meninggal. Dan meninggalkan, katakanlah 5 orang anak. Yang sulung lelaki, dan rumah pusaka, katalah masih atas nama si mati. Rumah pusaka masih atas nama si mati. Rumah itu atas persetujuan adik-beradik atau ahli waris, katalah, disewakan. Atas tujuan semuanya. Hasil sewa rumah itu, katakanlah, untuk biaya kenduri adik-beradik, namanya. Adik-adik yang kawin buat kenduri, ya gunakanlah uang sewa rumah
si arwah itu. 1 tahun lagi ada kawin lagi. Biaya diambil daripada hasil rumah sewa, harta pusaka, katalah. Selepas beberapa tahun, sudah tidak ada lagi kenduri bagi adik-beradik. Karena adik-beradik semua sudah lepas, umpamanya. Tetapi duit hasil daripada sewaan rumah pusaka atau si mati tidak lagi diagih atau dibagi kepada ahli waris semuanya. Hanya masuk kocek anak sulung yang mengurusnya selama ini. Dan dia pun membisu. Tak beritahu yang lain. Adik lain pun mungkin dah terlupa. Maka dalam hal ini, abang sulung yang mengambil wang sewa daripada rumah si mati yang sebenarnya mula di faraidkan, maka abang sulung itu telah mengambil hak orang lain. Dan itu haram. Hukumnya haram. Yang diambil itu yakni hak adik-beradik sendiri. Sepatutnya mesti dibahagi kepada semua adik-beradik. Karena perjanjian awal, ialah rumah itu biar disewakan dulu dan hasil sewanya untuk biaya kenduri umpamanya. Itu sekedar contoh lah. Dan banyak lagi dan banyak lagi. Sehingga seringkali saya katakan kegagalan seseorang dan mengurus harta pusaka si mati seringkali mengakibatkan seseorang mengambil harta yang bukan haknya, dan itu dosa besar. Dosa besar. Sehingga hadis yang kita bacakan minggu lepas, yang kita kaji itu sangat luas cakupannya. Boleh jadi mengambil harta orang melalui perniagaan yang tidak jujur, hutang piutang yang menipu, sewa menyewa yang merugikan, dan lain sebagainya lah. Terlalu banyak. Apatah lagi diingatkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis yang telah kita pelajari, akan datang pada umatku satu masa di mana umatku masa itu tak peduli lagi bagaimana ia mendapatkan hartanya. Melalui cara yang halalkah atau melalui jalan yang haram. Sangat menakutkan, mengerikan sekali amaran Nabi ini. Itulah sebabnya jadi kewajiban bagi setiap kita masing-masing untuk menjaga perkara ini. Karena nantinya di akhirat pertanggungjawaban amalan seseorang itu bersifat nafsi. Bersifat nafsi. Dan ini perbincangan sangat luas ini ya. Ada itu dalam fiqh contohnya, kalau jamaah ingin memperluas pengetahuan dalam hal ini, baca buku yang dikarang oleh Dr. Almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Al-Halal wal Haram fil Islam. Itu banyak membantu kepada kita nanti. Halal dan haram dalam Islam. Buku yang dikarang oleh Almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Buku lama itu. Itu banyak sekali penjelasannya. Yang halal mana, yang haram macam mana. Dalam dunia muamalah, dalam sewa menyewa, jual beli, dalam asuransi, insurans, dan lain sebagainya. Banyak. Oh, rupanya ini haram. Oh, rupanya ini halal. Jadi beliau telah menguraikan dengan sangat baik. Walaupun buku itu sudah boleh agak lama,
Dengan begitu insya Allah kita akan selamat daripada dosa besar yang satu ini, dosa yang dapat menghalang seseorang daripada masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang sekalian, mari sekarang kita teruskan lihat dalam nota. Golongan yang kelima yang diharamkan oleh Allah masuk surga. Kumpulan orang yang kelima yang diharamkan oleh Allah masuk surga. Siapa dia? Yakni qati'ur rahmi. Ya. Golongan yang kelima, qati'ur rahmi. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Saya bacakan hadisnya dahulu. Daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min arbar riba al istitalatu fi irdi muslimin bi ghairi haqqin. Sesungguhnya riba yang paling buruk. Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak. Merusak kehormatan orang muslim tanpa hak. Mencemar nama baik orang, mencemar harga diri orang, menghancurkan reputasi orang dan masyarakat. Oh, itu riba yang terburuk. Ini sabda Nabi. Harga diri orang Islam, muru'ah orang Islam, muru'ah itu dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya mungkin marwah lah. Harga diri orang Islam itu adalah haram untuk dicemar. Dilindungi oleh agama kita. Perbuatan mencemar, menjatuhkan harga diri orang, muru'ah orang Islam, Nabi kata arbar riba. Riba yang paling buruk. Riba itu sendiri dosa. Rupanya ada riba yang paling buruk. Al-istitalatu fi irdi muslimin bi ghairi haqqin. Wa inna hadhihi rahim shijnatum minar rahman. Dan sesungguhnya rahim itu dijalinkan oleh Ar-Rahman. Rahim itu dijalinkan oleh Allah Ar-Rahman. Rahman nama Allah. Tempat kandungan kita. Dahulu sebelum kita lahir, kita berada di dalam kandungan ibu kita. Kandungan ibu kita namanya Ar-Rahm. Rahim. Rahim. Sehingga orang yang pernah berada di rahim yang sama sebelum dilahirkan ke dunia, ya mana ada hubungan rahim dia. Ada hubungan rahim. Karena rahim itu adalah dijalin, diikat oleh Allah yang Maha Ar-Rahman, faman qata'aha, sesiapa saja yang memutuskannya, harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan ke atas orang itu surga. Wa'iyadzubillah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya.
dalam kitab musnadnya. Baik. Sebetulnya penjelasannya tidaklah mudah, agak panjang, tapi saya coba menyampaikan sesingkat yang boleh tanpa mengurangi maksud sebenar. Pertama yang saya sampaikan jemaah sekalian, bila sebut ar-rahmi, bahasanya rahmun. Kita Melayu panggil rahim. Silaturrahim. Silaturrahim. Orang Arab panggil silaturrahmi. Jadi dari segi penyebutan sebetulnya, kalau di orang Indonesia lebih tepat. Orang Arab panggil silaturrahim. Rahmi. Orang Melayu sebut silaturrahim. Orang Indonesia sebut silaturrahmi. Jadi sama. Makna sama lah. Kalau misalnya dipanggil silaturrahmi. Rahmi atau hubungan silaturahmi ini dalam agama ada dua macamnya. Silah hubungan, rahmi makna kasih sayang. Kasih sayang ini hendaklah sentiasa dijalin. Dan kasih sayang dalam agama ini ada dua macam. Satu, rahmuddin wahiyal amah. Hubungan rahim, hubungan kasih sayang memang mesti dieratkan, tidak boleh putuskan kerana persamaan agama. Sama-sama Muslim, sama-sama mukmin. Artinya antara kita sebagai orang Islam dengan orang lain yang juga beragama Islam, itu mesti ada jalinan kasih yang tidak boleh diputus. Ini pertama. Rahmuddin dan bersifat umum. Asal dia Muslim, asal dia mukmin, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, dimanapun tempat tinggalnya, sesama Muslim menurut agama kita wajib menyambung kasih sayang, mengeratkan kasih sayang, saling menumpahkan rasa kasih sayang, saling menjaga kehormatan satu sama lain. Wajib hukumnya. Sebab itu memutuskan hubungan kasih sayang, hormat menghormati sesama Muslim, menjatuhkan harga diri orang Muslim, mencemar dan bla 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 bla, haramun. Haram. Saya minta maaf, saya minta maaf. Akhir zaman ni menjatuhkan harga diri orang lain, orang Muslim ni, dah macam menjadi sunnah hidup. Dah macam sunnah hidup. Rasa-rasa kalau tidaklah memaki orang, tak menjatuhkan nama orang, satu hari demam dia. Subhanallah, itu haram, dosa besar tu. Dan orang tidak merasa berdosa, atau orang tidak merasa harga dirinya jatuh apabila dia menjatuhkan harga diri saudara Muslimnya. Mungkin orang merasa malu bila didapati bersalah kerana mencuri. Malu. Mungkin merasa malu bila didapati ia umpamanya menipu. Tapi ya Allah, ya Tuhanku, maki, memaki, caci, mencaci, saling menjatuhkan harga diri orang Muslim lain. Sampai macam sunnah hidup. Apa agak-agak yang ada pada seorang?
jika dosa ini diterus-teruskan, sedangkan ancamannya, kata Nabi, haram masuk surga. Sangat berat kan? Walaupun ulama berbeza pendapat apa masuk haram ini. Adakah tak masuk langsung atau tidak boleh masuk secara langsung atau tak boleh masuk langsung, dalam berpendapat. Tapi yang pasti, bila Nabi ancam dengan haram atas surga, bermakna cerca, mencerca, caci, maki sama Muslim itu sehingga putus hubungan, saling benci-membenci. Dan salah satu daripada putus hubungan, tandanya zaman sekarang, katalah A dan B, tanda yang kena sudah putus hubungan, bila A mendengar B ini ada masalah, dia gembira. Bila A ini mendengar B katalah berjaya, dia sedih. Itu tanda bahawa silaturahim itu sudah putus. A dengar B saja susah, ada masalah, wah dia kenduri kesyukuran. Dia dengar aja B ini berjaya, A masuk hospital. Macam mana boleh macam? Sehingga hubungan sesama Muslim, minta maaf, macam bermain bola sepak. Orang main bola sepak, tim A dengan tim B yang sekarang main bola sepak. Bila tim lawan, pasukan lawan ini buat salah, agaknya pasukan yang satunya gembira ataupun sedih. Pasti gembira. Apalagi bila pasukan lawan itu dapat red card. Buang seorang-seorang. Lagilah bagus, bagus. Tak ada yang menangis-nangis, kasihan dah dibuang. Tak ada. Dan itu tidak baik. Itu tanda yang silaturahmi sudah putus. Macam mana boleh gembira melihat saudara Muslimnya mengalami masalah, dan bagaimana pula dia sedih? Ini silah yang pertama, dipanggil rahmud din. Umum kerana tak kiralah bangsa apa, warna kulit apa, orang mana, asal Muslim. Yang kedua namanya rahmul qarabah. Rahmul qarabah. yakni hubungan kasih sayang, ikatan jalinan kasih sayang kerana ada hubungan kekerabatan, kerabat. Adik-beradik mungkin, makcik agak-agaknya, pupu boleh jadi, anak saudara barangkali, kerabatlah. Anak dengan orang tua, lagilah namanya orang tua dan anak. Dan ini dipanggil khosah, yang khusus. Lagi berat. Bila adik-beradik atau mereka yang punya hubungan darah, lebih-lebih lagi anak dengan orang tuanya, atau saudara dengan bapa atau mak saudaranya, adik-beradik orang tua. InsyaAllah. Atau adik-beradik sudah tidak ada ikatan kasih mengasihi, putus hubungan, ini adalah lagi besar dosanya. Lagi besar dosanya. Nah, yang dimaksudkan yang kedua ini, siapa itu rahmul qarabah? Al-aqarib min jihatil wa min jihatil ab. Yakni mereka itu kerabat-kerabat dari belah mak dan belah bapa. Adik-beradik ayah, adik-beradik mak, saudara. Itulah. Wal aba, wal umahat, wal ajrat, wal ajrat, al arham. Ayah kita atau kita hingga ke atas. Mak kita, nenek kita dan seterusnya. Wal aulad waduhum bidukun wa isa, dan juga anak-anak saudara kita. Anak saudara, saudara kita dan anak-anak saudara kita. Laki ke perempuan, kulluhum arham.
Semua itu adalah arham. Wa hakadha al-ikhwah al-akhawat adum arham. Adik-beradik tafsirkan laki dan perempuan dan saudara. Al-a'mam wal ammah wal akhwal wal khalat. Adik-beradik lelaki ibu, adik-beradik lelaki ayah, adik-beradik perempuan ibu, adik-beradik perempuan ayah. Kita panggil makcik-makcik, tapi bahasa Arab ni lain. Kalau adik-beradik perempuan ibu kita, adik-beradik perempuan ibu, belah ibu. Itu namanya kholatun. Kholah. Jadi, lain. Lain. Sementara adik-beradik ayah kita, adik-beradik ayah kita, dipanggil amun. Bermakna amun, lelaki, adik perempuan dipanggil amah. Adik-beradik perempuan ayah dipanggil amah, adik-beradik lelaki ayah dipanggil am. Adik-beradik perempuan ibu dipanggil kholah, adik-beradik lelaki ibu namanya khol. Jadi orang Arab tepat. Dan anak-anak mereka. Semua itu masuk rahmul qarabah. Ulul arham. Yang Quran sebut sebagai ulul arham. Surah Al-Anfal ayat 75. Tengok. Surah Al-Anfal ayat 75. Di situ ada keratan ayat yang berbunyi wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Surah Al-Anfal ayat 75 ada keratan ayat yang berbunyi wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Dan ulul arham, yakni orang-orang yang mempunyai hubungan rahim, ba'duhum sebagian mereka, awla bi ba'd, lebih utama dengan sebagian yang lain. Siapa yang dia masukkan ulul arham di sini? Yang dengan ulul arham di sini tadi saya sebutkan. Kerabat-kerabat dari belah ayah, kerabat belah ibu, atau ayah kita hingga ke atas, ibu kita hingga ke atas, adik-beradik ibu kita, laki atau perempuan, adik-beradik ayah kita, laki atau perempuan, saudara mara kita, adik-beradik kita, atau anak-anak laki atau anak-anak perempuan, adik-beradik ibu, saudara, anak saudara, sepupu lah, cousin dengan kita, dan seterusnya. Itu panggil rahmul qarabah. Yang wajib kita menyambung rahim. Kenapa ini saya tegaskan jemaah sekalian? Contoh. Katakanlah kita wajib bayar zakat. Zakat wajib. Zakat fitrah ke, zakat mal ke, zakat perniagaan ke. Kan ditentukan di sana. Siapa orang-orang yang berhak menerima zakat kita? Ada 8 asnaf kan? Ya, sekarang hamba saya tidak ada, kurang satu lah. Fakir, miskin. Fakir yang mana? Kita boleh berikan pada orang fakir mana saja, zakat kita sah. Fakir Bangladesh ke, orang miskin Vietnam ke, sah. Tetapi jika sekiranya ada di antara ulul arham kita, ulul arham yang saya sebutkan tidak, adik-beradik ayah, adik-beradik ibu, anak saudara, ada yang miskin katalah.
Maka keutamaan zakat wajib kita itu berikan kepada mereka yang ada hubungan kerabat dengan kita. Kenapa? Kerana kita dapat 2 pahala. Satu, zakat wajib kita sah. Kedua, pahala qarabat. Ini berdasarkan hadis daripada istri Ibnu Mas'ud. Istri Abdullah bin Mas'ud ini perempuan yang beradab. Sementara Ibnu Mas'ud suaminya lelaki yang kurang beradab. Sehingga ya susahlah. Nafkah yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud kepada istri keluarganya ya tidak tentu karena dia orang miskin. Istrinya pula kaya. Sehingga harta yang dimiliki oleh istrinya ini telah mencapai nisab yang mewajibkan ia keluar zakat. Jumpa Rasul dan bertanya, "Ya Rasulullah, seperti mana engkau tahu keadaan, apakah engkau tahu macam mana keadaan Abdullah bin Mas'ud suamiku itu?" Kata istrinya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku bayar zakat wajibku kepada Ibnu Mas'ud, suamiku?" Istri bayar zakat wajib pada suami. Nabi tak kata boleh. Nabi tak kata tak boleh. Tapi Nabi kata, laki ajroni. Puan, kalau puan bayar zakat pada suami puan, yakni Ibnu Mas'ud, puan dapat 2 pahala. Ya. Ajrus sedekah, zakat puan diterima sah dan dapat pahala. Wa ajrul qarabah, dan pahala kerabat. Itu saya sebutkan tadi. Kenapa ulul arham yang sebutkan tadi? Ada itu orang yang dekat dengan kita, yang kita wajib silaturahmi dengan. Dan lebih daripada itu, jika kita hendak melakukan zakat wajib kita, hendaklah ini diberi keutamaan. Ya. Hendaklah ini diberi keutamaan. Nak bantu apa ini? Sarannya mereka memang layak lah. Kalau kerabat itu tak layak, tak masuk uang yang berat terima zakat, tak boleh ya. Jadi istri yang wajib zakat boleh memberikan zakatnya pada suami jika suami jenis orang yang layak terima zakat. Itu maksudnya. Pahalanya 2. Tapi dalam Islam tidak boleh dan memang tidak mungkin suami memberikan zakat pada istrinya. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab istri dalam agama kita tahu tumpang 2 kaki. Istri tumpang 2 kaki. Jadi macam mana ada suami kaya, istri miskin? Tidak ada dalam Islam. Tapi kalau istri kaya, suami miskin, mungkin wujud. Tapi kalau suami kaya, istri miskin, tak ada. Suami tak boleh bayar zakat kepada istrinya. Karena suami kaya, istri tumpang 2 kaki apa? Sehingga ada benarnya, jamaah sekalian, kata orang, istri boleh cakap pada suaminya. Ada benarnya, Islam menerangkannya. Istri cakap pada suaminya, yours is mine, mine is mine. Wah, happy ibu-ibu. Yours is mine, mine is mine. Ya, memang. Istri boleh bekerja, tapi tak wajib. Istri boleh memiliki kekayaan, tapi tidak ada kewajiban memberi nafkah pada siapapun. Coba, tak senang macam mana? Boleh bekerja, tak wajib. Boleh memiliki harta, dan tidak ada kewajiban memberi nafkah. Sehingga apa yang diberikan oleh istri kepada suami, atau diberikan oleh ibu kepada keluarganya, anaknya, itu bukan
Nafkah bukan, itu sedekah. Itu namanya sedekah. Sementara diberikan oleh suami kepada istri, oleh ayah pada keluarganya, itu namanya nafkah. Jadi suami wajib mencari, boleh nggak ada dan wajib memberi nafkah. Baik, itu keutamaan. Kalau kita nak bayar apa-apa yang wajib ataupun yang sunat, tolong dicari, berilah keutamaan kepada ulul arham. Pahalanya 2. Sedekah atau zakat kita diterima, dan kedua pahala tu rahmul qarabah. Itu hadis sahih. Itu hadis sahih. Yang Quran sebut sebagai ulul arhami. Ulul arham. Begitu tinggi, begitu mulia kedudukan ulul arham bagi yang lain, sehingga qati'atur rahmi i'tabarahal manawi minal kabair. Memutuskan jalinan kasih sayang dengan mereka adalah termasuk dosa besar. Kata Imam Al-Manawi, juga kata Imam Ad-Dahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, Imam Ad-Dahabi menyenaraikan memutuskan silaturahim itu dosa yang ke-9. Dalam kitab Al-Kabair ada 70 dosa besar yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi. Dosa yang besar ke-9 itu qat'ur rahim. Subhanallah. Sangat tinggi. Al-qati'ah amrun urfi. Abdul Aziz bin Bas ketika ditanya, wahai Syekh, ukuran qati'atur rahmi, putuskan silaturahim itu apa ukuran dia? Tandanya macam mana? Abdul Aziz bin Bas kata, al-qati'atu amrun urfiyun, wasilatu amrun urfiyun. Ya, putus silaturahim atau sambung silaturahim itu ukurannya yakni mengikut urfi, amrun urfi, adat kebiasaan. Adat kebiasaan masyarakat setempat. Ma huwa ma'rufun bainal muslimin, apa yang dianggap ma'ruf, yang baik oleh kalangan orang Islam, menyantuni, membantu, menolong, ambil berat, sentiasa mengamalkan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, itu silaturahim lah. Itu nasilah. Tetapi bila tidak mau bantu-membantu, tolong-menolong, saling meringankan bebanan, saling membantu mereka masalah bila masalah, meringankan merawat sakitnya, nah, itu dimasuk qati'ah. Jadi ukurannya yakni ikut amrun urfiyun, adat kebiasaan orang Muslim di itu macam mana? Oh, kalau ada sini, maka macam ini perkara yang baik. Oh, perkara yang baik. Nah, itu rahmun, wajib dilakukan. Nah, ada satu istilah yang sekalian yang mungkin tidak bukan tidak boleh, tapi istilah itu tidak tepat. Contoh, bila kita berkunjung ke rumah saudara atau kawan, raya ke apa ke berkunjung kan, itu biasanya kita kata, ya kita nak makan silaturahim. Mungkin kita kata itulah silaturahim raya. Sebenarnya menurut Nabi SAW ini ya, laisal wasilu bil mukafi, walakinal wasilal ladzi idza quti'at rahim muhu wasalaha. Hadis daripada Abdullah bin Amr, riwayat Imam Al-Bukhari. Bukanlah dinamakan silaturahim
orang yang membalas kunjungan, membalas kebaikan. Kenapa awak pergi ke rumah dia? Oh iyalah, minggu lepas dia datang ke rumah saya. Rasanya tak sedap kalau saya tak jumpa, pergi berkunjung rumah dia. Kerana minggu lepas, bulan lepas dia datang ke rumah saya. Itu bukan silaturahim, kata Nabi. Itu bukan wasil. Itu namanya mukafi. Mukafi itu orang yang membalas kebaikan. Wasil itu maknanya menyambung. Bila menyambung, mana sesuatu itu dah putus. Sebab itu Nabi kata, tetapi yang disebut silaturahim yakni alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Disebut silaturahim jika hubungan itu dah putus dan kamu coba menyambungnya. Dah lama ya dia tak kunjung ke rumah saya, tak apalah kalau saya pergi. Itu silaturahim. Lama dia itu tak tegur saya. Lalu kita menegur. Itu silaturahim. Lama dia sudah membenci saya dah ni tak ini tak. Tak apalah, saya nak datang ke rumah dia nak bagi hadiah. Itu silaturahim. Adapun kenapa awak bagi dia hadiah banyak? Yalah, pasal bulan lepas dia pun bagi saya. Itu bukan silaturahim. Kenapa awak datang ke rumah dia? Yalah, sebab bulan lepas dia kunjung ke rumah saya. Itu namanya mukafi, kata Nabi. Bukan wasil. Wasil itu menyambung. Bila menyambung, silaturahim maknanya benda itu sudah putus. Kemudian kita coba menyambungnya. Coba menyambungnya. Jamaah sekalian, memang cabarannya tidak mudah. Apabila orang mungkin sudah putus hubungan dengan kita karena tak suka kita, bengkak pada kita, untuk menyambung semula kita memang tidak mudah. Dan ini pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, anna rajulan qala, dahulu pernah ada seorang lelaki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Ya Rasulullah, aku punya kerabat, family. Tak tahulah, tak disebutlah makcik ke, anak saudara ke, sepupu ke, saudara ke, tak disebut. Tapi dia kata, ya Rasulullah, aku punya saudara, kerabat. Termasuk ulul arham lah. Aku selalu berusaha untuk menyambung hubungan dengannya. Menegur dia, membantu dia, berbaiklah maknanya. Tapi yang dianya pula wayak tauni. Dia terus memutuskan hubungan aku. Tak mau. Aku bagi salam, dia tak mau jawab. Aku coba baik dengannya, dia terus buat jahat kepada aku. Wa uksinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku terus berbuat baik kepadanya ya Rasul, tapi mereka terus berbuat jahat kepada aku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku coba bersikap lemah lembut kepada mereka. Aku coba bertolak ansur dengan mereka. Aku coba bersikap bijaksana kepada mereka. Tapi wayat haluna alayya. Tapi mereka, ya Allah, aku dah mula ansur, mereka tetaplah bukan degil. Ya, ibaratnya, ya Rasulullah, aku bagi dia susu, dia balas padaku tuba. Itulah ibaratnya. Macam mana ya Rasul macam ini? Adakah aku perlu menghentikan usahaku untuk menyambung sesuatu dengan dia?
Sebab dia terus buat jahat. Aku dah coba buat dia. Aku dah coba. Apa jawab Nabi? Faqala la in kunta kama kulta. Baik saudara, jikalah benar apa yang engkau katakan itu. Jika betullah keadaanmu sebagaimana yang kamu ceritakan, faka'annama tusiffuhumul mal. Innama ka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi zarirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Bila keadaan seperti mana kau katakan, wahai saudaraku, mereka itu seperti meminum abu yang panas. Tusibhul mal, saudara kamu, kerabat kamu yang terus-menerus berbuat jahat pada kamu, sedangkan kamu telah berusaha berbaik dengan mereka. Kerabat kamu itu, yakni seperti orang yang minum abu yang panas, makan abu yang panas. Dan sentiasalah Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu selama kamu dalam keadaan demikian. Artinya apa? Orang yang terus berusaha menjalin silaturahim dengan kerabat, walaupun orang itu dah tak mau, tetap jahat pada kita dan dia tetap pergi pada kita. Memang tidak memberi manfaat kepada orang itu. Perbuatan baik kita tidak memberi manfaat pada orang itu kerana orang itu tidak berubah pun. Mungkin kita kata, rugi ni, nanya aku ni. Dia tak berubah. Nabi beritahu, semua kamu tidak rugi. Karena kamu akan terus mendapat pertolongan daripada Allah. Allah akan terus menyayangi kamu selagi kamu terus seperti itu. Dan kawan kamu, saudara kamu itu minum abu panas. Masya Allah. Jadi berbuat baik kita kepada orang berbuat jahat kepada kita itu, kebaikannya buat kita. Bukan orang itu. Kita tak peduli orang itu nanti jadi baik atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi memang kan berat kan, Mas? Berat. Tapi ganjarannya sangat-sangat besar. Sangat besar. Nah, saya tunjukkan ayatnya. Tapi sebelum saya tunjukkan ayatnya, izinkan saya bercerita sedikit tentang kisah salafus soleh. Ya, mungkin itu dianggap waliullah lah tu. Dianggap waliullah lah. Karena apa? Ada orang alim, sangat kuat beribadah, tetapi tidak disukai oleh masyarakat di kampungnya. Jadi ada orang yang tinggal di kampung itu tidak menyukai pada orang alim yang baik ini. Akhirnya, orang yang tak suka ini ingin menyakiti hatinya. Ingin menyakiti hatinya. Bagaimana cara menyakiti hatinya? Si alim itu dijemput ke rumahnya. Baik tuan saya, boleh tak datang ke rumah saya? Nak dijamu lah. Ya, nama orang alim, orang yang baik, dijemput saudara Muslim, datanglah. Dia pergi ke rumah yang menjemputnya. Sesampai di rumahnya, kata tuan rumah yang niatnya tidak baik, minta maaf Tuan Alim, Syekh. Jadi tak jadi kenduri lah, ibaratnya begitu bahasa mudahnya. Hari ini tak jadi kenduri lah, jadi tak apalah Tuan, boleh balik lah. Si alim tu balik. Terima kasih. Assalamualaikum. Balik. Sekali dia dibuat sakit hati. Tapi si alim tenang saja. Itu dia lakukan sekali, 2 kali, 3 kali. Dijemput, konon jemput, dia datang, tapi tak jadi. Ya kan penatkah datang? Itu tak dapat apa-apa. Setelah kali ketiga, orang yang menjemputnya ini rasa heran dan ingin tahu. Karena yang si alim tadi langsung tidak marah. Tetap saja bersahaja, tetap Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam.
Kenapa orang ni tak marah ya, tak kecewa? Lalu tanya, Tuan Alim, saya nak tanyalah Syekh. Minta maaf banyak sebelumnya. Sebetulnya kami nak menyakiti Tuan Syekh. Kami jemput makan ini sebenarnya hanya nak sakit Tuan Syekh aja. Biar Tuan Syekh datang ke rumah ini, tapi tak ada apa-apa, dan Tuan balik. Tapi setelah kami lakukan itu 3 kali, kami menyakiti hati Tuan Syekh. Kenapa Tuan Syekh macam tak sakit hati, macam tenang, tetap datang, tetap tak kecewa? Apa kata Tuan Syekh tadi? Begini saudara, aku datang ini karena memenuhi perintah nabiku. Nabiku, yang Nabi kita Muhammad SAW memberitahu kita, idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudara muslimmu menjemput kamu, maka datangilah jemputannya, kabulkan. Jadi aku datang ini karena hendak memenuhi perintah Nabi. Dan aku telah berjaya melaksanakan perintah Nabi. Engkau jemput aku datang, maknanya aku berjaya memenuhi perintah Nabi. Aku gembira. Kau jemput kali kedua, aku datang lagi karena aku hendak memenuhi perintah Nabi. Awak layan ke, awak tak layan ke, awak jadi kenduri atau tidak, itu urusan awak. Saya gembira karena sudah 3 kali aku memenuhi perintah Nabi. Jadi tak ada kena-mengena dengan sambutan saudara. Subhanallah. Akhirnya tuan rumah yang niat tak mengecewakan, akhirnya minta maaf dan berubah menjadi orang yang baik. Niatnya nak menyakiti orang lain. Tapi yang datang pula malah sesuatu, bagaimana aku sakit hati? Aku berjaya melaksanakan suruhan Nabi. Aku dapat pahala. Itulah yang disebut oleh Nabi tadi. Kita terus-menerus ingin berbuat pada orang itu, tapi orang itu terus berbuat jahat. Adakah kita perlu menghentikannya? Kalau ingat hadis Nabi tadi, jika kita mahu mendapatkan pahala besar pada Allah, kita tidak perlu menghentikannya. Tapi berat memang. Kita akan terus dapat pahala daripada Allah, sementara orang yang terus menyakiti kita, mengusik kita, Nabi katakan, dia itu makan abu panas. Masya Allah. Sebab kalau kita berhenti, bagaimana kita berhenti? Kita buat baik, mana boleh berhenti? Mungkin kita berhenti karena bengkak kan? Yalah, kalau bengkak, kita buat baik, dia tak berubah. Kita Datul Ansur, dia tetap degil. Itu kalau begitu kita buat baik, minta maaf, niat kita belum semata-mata kerana Allah. Kita buat baik kerana kita mahukan orang itu membalas kebaikan kita. Disitulah kelemahan kita dalam hal ini. Bila kita menghentikannya, maknanya, saya ulangi, kita berbuat pada orang itu belum kerana Allah. Tapi kita berbuat karena kita mengharapkan orang itu membalas kebaikan kita. Sebab itu bila karena dia tak balas kebaikan kita, kita berhenti. Inilah sunnah Nabi, inilah ajaran Nabi yang paling susah dilakukan akhir zaman. Percayalah. Kalaulah mengamalkan sunnah Nabi supaya kita memperbanyak ibadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, insya-Allah ringan. Percayalah. Nabi suruh kita memperbanyak ibadah, apapun bentuk ibadahnya lah, mau puasa, mau sedekah, mau baca Quran ke. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ringan. Tapi coba kalau kita mengenal sunnah Nabi yang seperti ini. Terus-menerus berbuat baik kepada sesama muslim atau kepada kerabat, sedangkan mereka ini terus menyakiti kita. Wah. Subhanallah. Itu bukan yang. Dan ini pernah ya. Kebaikannya memang bukan untuk orang itu. Orang itu tetap berdosa. Sepatutnya kita melihat kebaikan itu untuk diri kita. Bila kita tahu
berbuat baik kita kepada orang budak jahat itu, yakni untuk diri kita, bukan untuk orang itu, insya-Allah kita tidak akan berhenti. Tapi berat, memang berat sebab manusia kan punya ya harga diri, punya ini. Aku buat baik, dia terus buat jahat. Aku tolong dia, dia pukul pula. Tangan aku yang bagi makan, tanganku pula yang digigit. Kan ibaratnya begitu. Baik. Satu je kan contohnya dalam Al-Quran. Ini luar biasa. Coba jamaah lihat surah An-Nur ayat 22. Ya. Surah An-Nur ayat 22. Ini contohnya. Contoh silaturahim kepada kerabat, walaupun kerabat itu mungkin tetap telah buat jahat pada kita. An-Nur surah yang ke-24 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Wala ya'tal, dan janganlah bersumpah ulul fadli, oleh orang yang mempunyai kelebihan, minkum daripada kamu, was-sa'ati dan mempunyai kelapangan rezeki. Janganlah bersumpah ayyutu untuk tidak memberi. Tidak memberi bantuan, tidak beri pertolongan. Ulil kurba kepada keluarga kerabat. Ini urga, ulul arham tuh, yang susah. Wal masakin dan orang-orang miskin. Wal muhajirin nafislah dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu dan hendaklah mereka memaafkan. Wal yasfahu dan hendaklah mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna, tidakkah kamu suka ayyaghfirallahu lakum, Allah mengampunkan atau memberi pengampunan bagi kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Ayatnya dah boleh dibaca, maknanya pun dah tahu, tapi mungkin nak memahaminya apa yang maksud ayat ini. Begini yang sekalian, ayat ini kalau terjemahan bebas begini. Janganlah orang-orang yang Allah beri kelebihan harta, kelapangan rezeki, bersumpah untuk tidak memberi bantuan, pertolongan, atau bersumpah menghentikan bantuan dan pertolongan kepada kerabat, orang miskin, muhajirin, fazilillah. Jangan. Mungkin karena kerabat itu
Si miskin itu menyakiti dia. Kata menyakiti kita, buat jahat pada kita. Akhirnya kita bersumpah, demi Allah, mulai hari ini, aku tidak akan lagi meneruskan bantuanku kepada kamu. Itulah. Karena kita sakit hati kan. Dia menyakiti kita, dia menzalimi kita. Selama ini kita tolong dia, kita bantu dia. Karena dia membalas kebaikan kita dengan kejahatan, ya mungkin karena kita manusia yang punya kelemahan, kita pun bersumpahlah, demi Allah, mulai hari ini aku sekali-kali tidak akan meneruskan bantuanku kepada kamu. Pandai-pandailah engkau hidup. Atau kita dah tolong dia, dah baik dengan dia, tiba-tiba dia buat jahat kepada kita. Menyakiti kita, memfitnah kita. Lalu kita bersumpah. Karena marah, bengkak, demi Allah, mulai hari ini, saya sekali-kali tidak akan pijak halaman rumahmu. Wah, geram betul lah. Sekali-kali aku tidak akan pijak halaman rumahmu. Mana tak akan pergi ke rumahnya lah. Kamu kawinkan anak, nanti kamu mati. Aku tidak akan pijak halaman rumahmu. Allah kata janganlah. Jangan sumpah macam itu. Sebengkak apapun hati kamu karena perbuatan dia kepada kamu, jangan. Apa nasihat Allah? Sebaliknya, wal ya'fu, ya maafkan sajalah kejahatannya. Berat ya? Maafkan sajalah kesalahan dia itu. Wa yasfahu, dan berlapang dadalah. Dia memang jahat kepada kamu. Kamu dah baik, tapi dia paling jahat, tapi tak apalah, maafkan sajalah. Berlapang dadalah kamu. Kenapa Allah nasihati begitu ya? Mana teruskanlah berbuat baik. Jangan hentikan bantuan kamu kepadanya. Teruskanlah berkunjung mengunjung. Jangan kamu bersumpah tak akan pijak laman rumahnya. Alasan yang diberikan oleh Allah. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Tidakkah kamu suka Allah ampunkan dosa kamu? Maknanya, bila kamu teruskan bantuan kamu kepada orang yang menyakiti kamu, bila kamu terus berbaik kepada orang yang menzalimi kamu, Allah kata, aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Betul, orang itu tidak akan berubah. Dia tidak akan tahu terima kasih. Ya, itu urusan dia dengan aku. Tapi jika kamu terus membantu dia, berbaik kepadanya, aku akan ampunkan dosa kamu. Walaupun kebaikan kamu ini tidak dihargai oleh orang itu, jangan khawatir. Tapi kebaikanmu, kata Allah, aku hargai. Sebagai tanda penghargaan aku kepada kamu, yang terus bersedia berbaik-baik pada orang yang menyakiti kamu, dosamu aku ampun. Masya Allah. Dosamu aku ampun. Dan itu sebenarnya dimaksudkan silaturahim itu macam itu. Dia ingin putuskan hubungannya kita, tapi kita terus ingin menyambungnya. Itu silaturahim. Tapi kalau kita berbuat baik pada orang, karena orang itu berbuat baik kepada kita, Nabi kata itu bukan wasil, itu namanya mukafe. Lain ya, mukafe. Ayat ini dulu pernah kita pelajari, sekarang saya ulangi ya. Background ayat ini, sababun nuzul ayat ini, ya, sebelum ayat ini turun ada peristiwa. Semua mufasir menyebutkan tuh apa cerita sabab nuzul itu. Ada peristiwa yang berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang kaya dan dermawan. Ketika keluarga Nabi ditimpa fitnah yang sangat dahsyat,
Dan penyebab fitnah itu punca daripada orang munafik, yakni istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Aisyah Ummul Mukminin dituduh berzina. Dituduh berzina dengan sahabat Nabi bernama Sofwan. Huru hara tu Madinah yang sekalian. Semua orang percaya. Nabi pun menasihati Aisyah Ummul Mukminin. Ittaqillah wastaghfir li dzambi. Hai Aisyah, takutlah kamu pada Allah, mintalah ampun. Bila Nabi kata begitu pada Aisyah Ummul Mukminin, mana Nabi pun meyakini berita itu. Aisyah minta ampun pada Tuhan. Marah tu. Betul-betul huru-hara waktu Madinah. Karena keluarga Nabi, istri Nabi yang suci, dituduh berzina dengan sahabat. Puncanya orang munafik. Dan orang mukmin pun terpengaruh. Sehingga ramai orang Islam pun yang menyebarkan. Kalau bahasa sekarang, memviralkan. Nah, kalau bahasa sekarang memviralkan, sekejaplah seluruh orang. Jadi Aisyah ini pun sedih sekali. Mana ni tak ada orang percaya batu dan itu bohong. Nabi pun nampaknya termakan berita itu. Lalu Aisyah ini minta izin kepada Nabi untuk sementara nak balik ke rumah orang tuanya, Abu Bakar As-Siddiq. Harap-harap Abu Bakar ini membela lah. Nabi izinkan balik ke rumah Abu Bakar. Bila dia itu maknanya Aisyah ini lagilah sedih. Mana Nabi betul-betul percaya. Dengan harapan nanti orang tuanya, Abu As-Siddiq ini membelanya lah. Cakaplah sepatah dua, mengatakan yang Tuhan itu bohong. Rupanya Abu Bakar malah membisu 1001 bahasa. Lagi sedih. Tak cakap apa-apa. Kerana orang Madinah nampaknya telah termakan fitnah yang sangat dahsyat ini, tak ada siapa yang membela Ummul Mukminin perempuan suci ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turun tangan bahasa kitanya. Perintahkan Jibril turun jumpa Nabi Muhammad membawa wahyu. Dalam surah An-Nur inilah panjang surahnya, dalam satu ayat itulah ayat Quran yang paling panjang dibawa oleh Jibril sekali turun. 10 ayat. Isinya yakni pembelaan terhadap Aisyah Ummul Mukminin. Membersihkan nama istri Nabi ini. Bahasa mudahnya, semua orang percaya Aisyah Ummul Mukminin ini melakukan zina, lalu Allah membelanya dan membersihkan namanya. Bayangkan. So, kes Aisyah ini dapat pembelaan dari langit. Tak gerun macam mana? Pasti gerunlah sahabat-sahabat. Setelah ayat pembelaan pada Aisyah itu turun, rupanya salah seorang daripada orang mukmin yang terlibat memviralkan berita bohong ini, sahabat Nabi, yakni bernama Mistah bin Athathah namanya. Mistah bin Athathah. Mistah bin Athathah ini bukan orang lain bagi Abu Bakar. Dia adalah Ibnu Khalati Abu Bakr. Anak kepada makcik Abu Bakar belah mak. Jadi sepupu lah gitu jelah. Bahasa kita sepupu. Anak makciknya. Tapi belah maknya. Adik-beradik perempuan mak Abu Bakar. Bukan adik perempuan ayah Abu Bakar. Itu panggil kholah. Kholah itu yakni adik-beradik perempuan ibu. Namanya Mistah bin Athathah. Sedih sekali Abu Bakar. Kecewa sungguh. Mistah ini orang miskin. Di Makkah pun miskin. Ia ke Madinah pun miskin. Sehingga sara hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar.
Tanggung Abu Bakar. Pindah ke Madinah, dia hijrah, pun masih miskin. Abu Bakar yang tanggung. Abu Bakar kaya dan dermawan. Dan dia kerabat Abu Bakar. Tengok. Karena Abu Bakar ini kecewa sangat dengan Mistah, uang yang dibantu selama ini, ada hubungan family, sanggup memfitnah anakku. Dia itu anak makcik aku, sepupu dengan aku, tapi tergamak memfitnah putriku, istri Rasulullah begitu. Sedih sekali Abu Bakar. Kecewa sungguh. Karena sangat kecewa, Abu Bakar bersumpah di depan Mistah. Mistah, demi Allah, mulai hari ini aku hentikan bantuanku kepadamu. Pandai-pandailah engkau hidup. Begitulah mungkin bahasa kita. Pandai-pandai engkau hidup. Selama ini dibantu, rupanya cemitu balas kamu. Marah Abu Bakar. Abu Bakar orang yang kaya dan banyak beri bantuan. Nah, dengan peristiwa sumpahnya Abu Bakar inilah yang bersumpah tidak lagi meneruskan bantuannya pada Mistah yang masih ada hubungan kerabat, miskin, muhajirin. Allah turunkan ayat ini. Jadi ayat ini walaupun umum, bahasanya umum, tapi kalau secara khususnya, secara spesifik, seakan-akan Allah berfirman begini, hai Abu Bakar, engkau ini orang kaya, engkau ini banyak harta, engkau ini orang yang aku beri kelebihan. Janganlah hanya karena Mistah, kerabat kamu yang miskin, dan juga ini menyakiti hati kamu karena ia termasuk orang yang rajin memviralkan berita bohong pada anakmu dan istri nabimu ini. Kamu sangat marah kepadanya, lalu kamu bersumpah. Janganlah. Janganlah kemarahan kamu kepada Mistah menjadikan kamu bersumpah untuk menghentikan bantuanmu pada. Jangan. Sebaiknya Abu Bakar, teruskan bantuan kamu. Kesalahan dia pada kamu tuh maafkan sajalah. Dia bukan orang jahat, dia orang silap. Buktinya ia berhijrah, buktinya ia berperang di jalan Allah. Berlapang dada sajalah. Kalau kamu mau memaafkan dia, kamu mampu berlapang dada, kamu masih teruskan bantuan kamu padanya walaupun dia menyakiti kamu, Allah kata, aku berjanji, dosa-dosamu kepada aku akan ampunkan. Ya mas sekalian, mendengar tawaran Allah ini, apalagi Abu Bakar terus batalkan sumpahnya. Karena sudah bersumpah, sumpahnya sah. Jadi dia batalkan. Macam batalkannya? Dilanggarlah. Karena dia telah bersumpah tak akan memberi bantuan, bantuan diteruskan. Dengan meneruskan bantuan, dengan terus berbaik kepada Mistah, itu mana Abu Bakar membatalkan sumpahnya. Dan bila batal sumpah, kena bayar kifarah. Kata Al-Quran, kifarah sumpah itu ada 3. Bukan suruh pilih, tapi secara berurutan. Pertama, yakni mesti memerdekakan hamba. Bila hamba tidak jumpai atau tidak ada, memberi makanan atau pakaian pada 10 fakir miskin. Bila tidak mampu, baru pilihan yang terakhir, berpuasa 3 hari. Abu Bakar milih membayar kifarah yang paling berat. Apa dia? Cari seorang hamba, lalu dibelinya dengan harga sesuai dengan yang dihargai oleh penjualnya. Setelah menjadi milik Abu Bakar merdekakan. Abu Bakar. Kemudian teruskan bantuan pada Mistah. Karena Abu Bakar tahu. Adapun Mistah itu nanti menyesal atau tidak, bertaubat atau tidak, berubah tidak, itu urusan dia. Tapi aku akan terus berbaik dengannya karena Allah menjanjikan pengampunannya buatku. Apa yang dikatakan Abu Bakar itu namanya silaturahim. Silah. Jadi kejahatan Mistah, keburukan Mistah kisah dibalas dengan kebaikan. Sepatutnya kan putus tuh, tapi dia sambung lagi.
Oh, orang sebab buahkan ini benar-benarlah. Patut jika Nabi pernah bersabda, Allah telah menjadikan Ibrahim khalilnya. Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Jika aku dibenarkan oleh Allah mengangkat, melantik daripada kamu sebagai khalil aku, niscaya aku lattahattu Aba Bakrin khalilan. Pasti aku akan melantik Abu Bakar menjadi khalil. Tapi tidak boleh. Nak menunjukkan bahwa Abu Bakar yakni sahabat Nabi yang paling disayangi, paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa hebatnya. Bukan hanya hebat dari segi ibadah ritualnya, sholatnya, jangan tak payah ditanya lah itu. Puasanya, kiamnya itu dah. Bagi sahabat itu benda biasa je mas sekalian ya. Bagi orang-orang dahulu sahabat Nabi, sholat, qiyamul lail, baca Quran, itu benda biasa. Benda biasa. Memberi bantuan pada orang, itu biasa. Berkorban, itu benda biasa. Amalan biasa. Bukan perkara yang berat gitulah. Tapi bila sahabat Abu Bakar sanggup melakukan, ini yang paling susah. Terus berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Allah. Terus menyambung silaturahim dengan orang yang sudah ingin memutuskan. Terus menjaga nama baik orang yang selalu mengburuk-burukan kita. Itu bukan main, susahnya luar biasa ya. Karena susahnya luar biasa, ganjarannya pun luar biasa. Allah sebut, kalau kamu buat macam ini, aku ampunkan dosamu. Masya Allah. Ini bermakna, jamaah sekalian, cara taubat yang paling berkesan, ini kesimpulannya. Cara taubat yang paling berkesan. Cara yang mudah untuk kita dapat pengampunan daripada Allah. Caranya banyaklah. Caranya banyak. Nabi kata, solat 5 waktu menghapuskan dosa. Ya. Puasa Ramadan menghapuskan dosa. Iya. Pergi haji, hapuskan dosa. Betul. Banyak kan? Tapi untuk solat perlu tenaga. Puasa, ya tunggu setahun sekali. Haji sekali seumur hidup. Ada cara taubat yang paling berkesan dan Allah memberi jaminan itu. Disimpulkan ada 3 cara. Yang pertama, sil man qata'aka. Sambungkan hubungan atau silaturahim dengan orang yang dah memutuskannya dengan. Ini yang berkaitan ni. Sebagaimana hadis yang dibacakan di atas tadilah. Ada yang saya bacakan di atas tadi. Yang apa namanya? Hadis panjang. Riwayat Muslim tadilah. Ya Rasul, aku buat baik padanya, tapi dia asyik buat jahat aja mana. Aku dah ingin menyambung, tapi dia ingin memutuskannya. Aku dah bersikap sopan, santun, dia tetap kasar. Ini pertama. Menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan kita. Dosa kita diampun, yang sekalian. Jadi yang untung kita, walaupun orang itu mungkin tetap saja tak suka kita, itu urusan dia dengan Allah. Walaupun itu tetap tidak mau membalas salam kita, itu urusan dia dengan Allah. Sehingga seakan-akan perbuatan baik kita kepadanya itu tidak memberi apa-apa kesan bagi dia, tidak mengapa. Yang pasti, dosa kita diampun oleh Allah. Itu satu. Silman qata'aka. Yang kedua, a'ti man haramaka. A'ti man haramaka. Berilah
Apa aja lah, mungkin berilah bantuan, katalah. Berilah bantuan kepada orang yang dahulu menolak memberi bantuan pada kamu. Itu terjemahan harfiahnya. Makna umumnya, tolonglah orang yang minta tolong, padahal orang itu dahulu tak mau tolong kita semasa kita susah. Kita susah, orang itu senang, kita jumpa dia, kita minta tolong, dia tak nak tolong kita. Sekarang roda berputar, kita senang, dia jatuh susah. Dia datang kepada kita minta tolong. Kalau kita ingat mungkin, you tak malu ke 5 tahun lepas apa yang you buat pada saya? Aku susah minta awak, minta tolong awak. Jangan kau bagi. Tengok muka saya pun tak nak. Sekarang saya nak bagi awak rasa seperti mana yang saya rasa 5 tahun lepas. Karena dulu pun semasa saya susah, awak senang, awak tak mau tolong saya. Sekarang saya senang, awak susah, saya pun tak akan tolong awak. Wah, itu mana dendam namanya sekalian. Kalau kita tetap menolong orang, walau orang itu pernah tak mau tolong kita, kalau kita tetap memberi kepada bantuan pada orang, walau orang itu dahulu menolak memberi kita, dosa kita pada Allah diampun. Masya Allah. Berat. Memang berat. Tapi jaminan Allah dah jelas. Aku Allah tuh. Dalilnya Quran ya. Tadi surah Nur tadi ya. Jadi bukan hadis Nabi. Dalilnya surah An-Nur. Ayat 22 tadi. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Itu ayatnya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka aku ampunkan dosa kamu? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ahsin man asa'a ilaika. Ahsin, berbuat baiklah engkau, ila man asa'a ilaika, kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Wah. Memang beratlah. Berbuat baiklah engkau kepada orang berbuat jahat kepada engkau. Abu Bakar dalam ini, dalam Al-Quran dicontohkan Abu Bakar tadi. Dia sentiasa menyambung silaturahim pada orang memutuskannya. Ia meneruskan bantuannya kepada orang yang menyakitinya. Ia tetap berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Itulah rahasia cara taubat yang paling berkesan. Sedangkan kita maklum dari pelajaran yang lepas, hanya dengan diampunkannya dosa sahajalah seseorang akan bebas daripada api neraka. Saya ulangi. Hanya dengan sebab terampunnya dosa. Jumpa Allah dah tak ada dosa, karena dosa dah terampun, orang itu bebas dari neraka. Maknanya, tidak akan disiksa di neraka walaupun sesaat. Itu maksudnya. Tidak akan disiksa di neraka walaupun sesaat. Karena dah tak ada dosa. Dosanya dah diampun. Sebab itu kalau orang ingat, oh Masya Allah, ganjarannya rupanya tidak akan disiksa walaupun balasannya sangat besar. Tidak akan diazab walaupun sesaat di neraka. Ya pastilah kita sanggup melakukannya. Kalau setakat suruh buat baik pada orang buat jahat, kalau setakat memberi pertolongan pada orang yang dahulu tak nak tolong kita, meski itu, ya menjadi ringan bagi kita karena kita melihat, ingat, balasannya sangat besar. Sebab itu, kalau menyambung silaturahim yang dah putus, membolehkan dosa kita terampun. Dengan terampunnya dosa, kita bebas daripada neraka. Maka memutuskan silaturahim, ya tentulah menutup pintu surga. Betul ya? Kalau mengira silaturahim itu menutup pintu neraka,
Maka memutuskan silaturahim menutup pintu surga. Begitu kesimpulan dia. Penjelasan Quran dan hadis tadi, kesimpulan mudahnya begitu. Jika menyambung silaturahim yang dah putus itu boleh menutup pintu neraka bagi kita, maka memutuskan silaturahim menyebabkan tertutupnya pintu surga. Allah Subhanahu wa taala memberi peluang pada kita pulang ke masa ini. Tapi lagi sekali, tidak mudah karena kita perlu melawan nafsu kita. Bukan melawan orang. Dalam mengamalkan sunnah yang berat ini, supaya kita tidak melawan orang luar. Musuhnya bukan datang daripada luar. Musuhnya diri kita sendiri. Apa itu? Sifat ananiah. Ananiah. Keakuan. Sifat ego itulah yang perlu dilawan. Subhanallah. Kita semua sudah tahu hadisnya, sudah tahu ayat Qur'annya. Tapi bila melihat keadaan masyarakat kita hari ini, itulah jam sekalian. Begitu mudah, begitu ringan. Begitu ringan, begitu mudah, begitu enteng. Begitu remeh. Orang memburukkan nama orang, menjatuhkan harga diri orang. Allahu Akbar. Sesama Muslim. Memang sangat sedih. Lalu mana keberkatan yang kita harapkan daripada Allah turun ke bumi kita ini? Macam mana penghalangnya banyak? Ingat ya. Nabi pernah bersabda. Hadis tentang Sa'ban ada yang sahih. Betul ya. Hadis tentang hadis Sa'ban, nisfu Sa'ban maknanya. Ada yang sahih. Yang lemah, yakni hadis tentang amalan-amalan yang mesti dibuat sebenarnya nisfu Sa'ban. Ini lalu kita pelajari. Hadis-hadis yang cerita tentang amalan-amalan tertentu sebenarnya nisfu Sa'ban itu tidak sahih. Adapun ada hadis yang sahih tentang nisfu Sa'ban, yakni Allah Subhanahu wa taala menawarkan pengampunannya. Diampun semua dosa hambanya. Jika yang mau mohon ampun, kecuali orang yang menyekutukannya dan memutuskan silaturahim. Bayangkan. Kecuali orang itu berdosa karena syirik atau dosa karena putus silaturahim. Dalam satu majlis, saya lupa dalam kitab apa tu saya pernah baca, lupa dalam kitabnya. Riwayat itu sahih, tapi saya lupa dalam kitab apa. Lalu semua berdoa pada Allah karena punya hajat. Tiba-tiba doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Pada Nabi siapa, saya lupa lah itu. Diberitahu bahwa doa itu tidak dikabulkan. Peliklah. Macam mana doa Nabi tak dikabulkan? Macam mana nih? Ini bukan umat Nabi Muhammad ya. Macam mana dikabulkan? Apa puncanya? Allah beritahu sebabnya. Kenapa doa tidak dikabulkan? Wah, orangnya orang baik-baik semuanya. Baik-baik semua. Rupa-rupanya di majlis itu, majlis berdoa ramai tadi, ada seorang yang qati'ur rahmi. Memutuskan silaturahim. Tengok. Doa ramai orang sepatutnya dikabulkan oleh Allah. Tapi Allah tak mau kabulkan karena yang di situ ada orang yang putuskan silaturahim. Ringkas kata. Macam mana kita mengharapkan keberkatan daripada Allah turun kepada kita. Sehingga di dunia kita aman, tentram, makmur, Allah ridha. Jika setiap hari orang mengutuk, caci mencaci sama Muslim, jatuh menjatuhkan. Dah macam sunnah hidup. Bila tak lakukan sesaat pun demam itulah. Tapi kadang orang mewajarkannya. Yalah zaman sekarang itu dah biasalah. Ini bahaya sekali.
Satu kesalahan menurut agama, menurut hadis, menurut Al-Quran, tapi dianggap biasa, wajar, kan harus semua orang buat. Itu bahaya sekali. Bahaya yakni karena kita sudah tidak mampu lagi membenci perbuatan yang salah. Hanya karena sudah dilakukan oleh ramai orang. Itu bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Bagaimana kita akan bertaubat daripada dosa yang kita lakukan? Jika dosa yang kita lakukan itu pun kita tidak menganggapnya itu satu kesalahan. Karena ramai orang buat. Kalau saya tak buat pun, orang buat juga ramai-ramai. Dah biasalah. Masya Allah. Kalau masih dianggap biasa, apa maknanya? Ini yang perlu kita renungkan. Islam itu, tanggung jawab kita nanti akhirat ini nafsi-nafsi. Percayalah. Satu dosa dilakukan oleh banyak orang. Nanti pertanggungjawab di akhirat seorang-seorang, bukan satu kaum, bukan. Karena ini nampaknya 1000 orang buat dosa sama ini, tak apalah. Pertanyaan apa? Pertanyaannya Allah minta daripada secara kolektif. Tidak. Walaupun dosa di dunia dilakukan secara gotong royong, dipanggil dosa berjamaah. Masa di dunia melakukan dosa berjamaah. Tapi di akhirat pertanggungjawabnya seorang-seorang. Kan sekarang banyak kan doa berjamaah. Bahaya sungguh. Sebab kalau seorang saya melakukannya, rasa bersalah itu kuat. Tapi kalau dilakukan secara berjamaah, hilang rasa bersalah. Buat salah, tak rasa bersalah, itu bahaya sekali. Sangat bahaya. Dipanggil aliftiqaru bidzambi. Meremehkan dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Saya pernah jelaskan ini panjang lebar tapi di kelas lain. Meremehkan dosa itu lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan. Jadi orang buat dosa, kemudian meremehkan dosanya, tak rasa itu dua dosa. Orang itu melakukan dua dosa sekaligus. Dosa yang pertama yang dilakukannya. Dosa kedua meremehkannya. Dan meremehkan dosa itu lebih besar, lebih berat daripada dosa yang dilakukan. Jadi, ya kita sayang iman kita lah ya. Jangan ikut-ikutan karena kita merasa kawan, merasa suka berdosa lalu kita berjamaah. Buat dosa saya berjamaah. Mana, tak boleh. Berat nanti kita di akhirat ya sekalian. Berat sekali. Karena tidak ada siapa yang boleh menolong kecuali amal kita. Nafsi-nafsi. Apa kita pikir dosa yang dilakukan secara berjamaah itu nanti orang lain boleh tolong kita menanggung? Sama sekali tidak. Di sini kita mesti mengutamakan iman kita. Bila perkara itu berarti yang salah, kita tidak boleh melakukannya. Tidak boleh melakukannya bersama-sama. Siapapun yang melakukannya. Orang Islam mesti ada pegangan seperti itu. Seperti itu. Jamaah sekalian, tuh sebagian yang merasa saya sampaikan berkaitan ini, ya ada beberapa keterangan yang belum sempat disampaikan. Mudah-mudahan lah yang itu memberikan manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Mohon dimaafkan segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita dengan bahasa Al-Iqarah dan surah Wal-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.